Oke, selamat pagi sahabat tani semua. Hari ini sedikit berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu sedikit lah. Besok ini saya akan melakukan penanaman ulang lagi cabai. Untuk hari ini ya alhamdulillah lah, meskipun cabai saya ada yang terkena penyakit. Ya mungkin kemarin belum ada pupuk dasar, jadi saya menggunakan pupuk susulan ditambah hari yang mungkin penghujan, kurang pengalaman juga. Untuk yang hari ini nih masih 2 periode, berarti besok 3 periode. 3 periode ini saya menggunakan dari produknya Pak Tani semua. Jadi saya menggunakan dari produk Pak Tani, sebagian dari produk lain karena produk Pak Tani di sini masih jarang, istilah kurang lengkap. Jadi yang saya gunakan ini. Nah, ini persiapannya. Besok ini saya cuma nanam 600 batang. Jadi untuk mulsanya yang saya beli yang kualitas supernya, yang berat 5 kilo, panjang 150 meter, itu kurang lebih dapat 600 batang. 600 kurang lebih, kurang lah mungkin 600 batang. Jadi untuk pupuk dasar sudah saya siapkan. Pupuk kandang seminggu lagi baru datang. Nanti untuk pupuk kandang ini saya fermentasi dulu selama 2 minggu 3 minggu. Habis itu baru kita pasang musa, baru tanam. Jadi untuk sebelum pupuk dasar saya gunakan, untuk pupuk dasarnya saya pakai Vertipos dari Pak Tani juga. Vertipos saya pakai 3 kilo. Untuk 600 batang itu saya pakai 3 kilo. Ditambah dengan nanti pupuk Posca dasar. Jadi Poscanya ada 17 kilo, jadi total semua 20 kilo. Jadi untuk keseluruhannya kita ambil per meter perseginya 100 gram. Jadi tinggal kita kali aja. Untuk panjang bedengan saya sekitar 10 meter. Nah, untuk bedengan saya itu panjangnya 10 meter. Jadi 10 meter tinggal dikali aja ya. Jadi jika satu bedengan itu per meter perseginya 100 gram, kebutuhan pupuk dasarnya kita kali aja 10 meter udah 1 kilo. Jadi 1 kilo kita kali 16 bedengan berarti 16 kilo. Jadi kita lebihin aja 20 kilo, kita bulatkan. Jadi untuk 20 kilo itu untuk pupuk dasar. Habis itu kita tambah dengan pupuk kandang dolomit. Habis itu kita tutup. Sebelum pemberian pupuk dasar kita tabur dulu pupuk kandang, habis itu kita cancang halus-halus, habis itu langsung kita pasang, kita buat di tengah-tengah bedengan itu nanti kita pasang pupuk dasarnya Posca. Saya untuk pupuk dasar saya menggunakan Posca sama Vertivos. Langsung habis itu kita tutup, habis itu kita pasang plastik, biarkan selama 3 minggu tanpa dilubangi dulu ya. Sudah dibiarin, nanti baru kita tanaman. Nah, untuk obat-obatnya ini, untuk obat-obatnya yang pertama kita membahas untuk obat ya. Untuk obatnya saya menggunakan Titan ini bahan aktifnya Mancozeb ya, banyak mereknya, ada Mantep, Manzep, ada sembarang lah. Tapi saya dulu ya kebanyakan saya menggunakan Titan ya. Kenapa kayak banyak pakai Titan bahan aktifnya 80%. Titan ini mengandung 80%. Nah ini Mancozebnya 80% karena dia aktif, apalagi tempat saya sering musim penghujan. Ini kuat ini daya tahannya. Jadi kalau hari musim kemarau diselang-seling dengan hujan, mungkin saya menggunakan Antrakol. Jadi untuk obat saya menggunakan Titan saja. Bisa jadi nanti saya campur dengan sistemik. Jadi kenapa tidak saya campur dengan kontak, sesama kontak? Karena tidak boleh, nanti akan keracunan ya tanamannya. Jadi sistemiknya dari Pak Tani juga, tapi berhubung barangnya tidak ada, berarti kita pesan online. Nah, untuk Titan sama sistemik lah, itu aja, 2 bahan aktif itu aja. Nanti untuk lalat buah, untuk mengatasi lalat buah kita pakai Kurakon. Kurakon itu ampuh, karena saya udah sering pakai Kurakon, jadi enak. Kalau pakai perangkap lalat buah itu ya efektif, tapi masih ada juga yang kena sedikit-sedikit. Tapi kalau Kurakon aman semuanya. Saya menggunakan Kurakon, alhamdulillah ketika saya
panen cabai itu saya lihat tidak ada yang busuk-busuk buah karena itu, kebanyakan busuk buah karena jamur. Kalau lalat buah kan tanda-tandanya di cabai itu ada bintik, tapi tidak ada. Jadi itu saya pakai D10 dan nanti ada sistemiknya, namanya lupa saya, dia dari Pak Tani juga, nanti saya pesan online juga. Nah, untuk pupuk susulan saya menggunakan ini. Nah, saya menggunakan CPN ini dia Keno 3 yang kandungannya, sini ada kandungannya, unsurnya yaitu nitrogen nitratnya 15, nitrogen dari nitrat 15% dan kaliumnya 15%. Nah, ini untuk pupuk susulannya umur 10, 15, 25. Jadi saya menggunakan CPN. Nanti masuk umur 45 saya menggunakan NPK. NPK ini sampai masa panen habis lah. Nah, untuk NPK berhubung di sini NPK Pak Tani tidak ada, kosong stoknya, saya sudah keliling banyak, istilahnya nggak ada stoknya barangnya, jadi saya pesan jadi saya kalau pesan online mungkin kebanyakan juga biayanya, jadi saya cari yang sejenis dengan NPK Pak Tani. Kenapa saya menggunakan NPK Pak Tani? Karena pupuknya komplit. Di sisi lain ada N, P, K ditambah dengan unsur mikronya. Unsur mikronya tuh lengkap lah, dari zat besi, mangan, tembaga, pokoknya unsur mikronya lah lengkap dibandingkan menggunakan pupuk NPK Mutiara. Nah, di sini saya udah ada satu toko pupuk, dia menjual pupuk NPK, tapi dia produksinya bukan NPK Mutiara, mereknya Laoying, entah itu merek apa, warnanya biru kemudah-mudahan. Kalau NPK Mutiara dia biru agak agak kalam sedikit lah birunya kan. Nah, kalau penasaran seperti ini pupuknya ya. Nah, ini dia. Nah, kita bandingkan ya. Nah, ini dia pupuknya. Ini biru, bukan hijau ya. Biru agak kemudah-mudahan dan ini biru kematang-matangan. Ini Mutiara, unsurnya cuma NPK, kalsium sama tempat salah mikronya ada 2 ini. Saya pernah teliti, saya pernah lihat unsur kandungannya di keterangan di karungnya itu, dia unsur mikronya 2. Kalau ini lengkap dan harganya sama-sama 10 kilo, jadi saya pilih ini. Ini untuk pupuk susulan yang umur 45 sampai seterusnya. 45, 55, habis itu naik kelipatannya 10. Nah, ini untuk pupuk susulannya ditambah dengan nanti PN Pril. PN Pril sini stok kosong, barang masih di tokonya, saya tanya tadi ada tapi belum datang. Nanti PN Pril 1. Habis itu nanti untuk umur ke 60-70 ke atas kita menggunakan CNG. CNG ini adalah pupuk kalsium nitrat. Kalsium ini fungsinya untuk memperkuat dari rasa buah itu, warna, pokoknya dijamin pedas lah. Nah, unsurnya di sini ada nitrogennya 15%, NON, NH, NO-N-nya 14,4, NH-N 1,1, P-nya kosong, K-nya kosong, kalsiumnya 26,5%. Kalsium ini fungsinya untuk maaf ya, tadi kalau kalium ya untuk memperkuat rasa, kalau kalsium ini fungsinya untuk mendukung dari buah tersebut lah. Ini harus diimbangi dengan kalsium. Nah, makanya untuk kalsiumnya ini saya pakai ini. Selang-seling pakai ini, habis itu selang-seling pakai ini. Jadi misalnya 10 hari ini, 10 hari ini, 10 hari ini. Selang-seling. Kenapa tidak saya gunakan 10 hari sekali NPK? Karena kalau udah umur di atas 40-55, karena dia udah ada pupuk dasarnya. Jadi
Tapi kalau tidak menggunakan pupuk dasar, mungkin kita harus ngasih pupuk susulan dulu. Nah, jadi seperti itu. Saya menggunakan pupuk dari produk Pak Tani aja. Saya akan coba karena banyak yang bilang dari produk Pak Tani hasilnya lumayan, jadi saya menggunakan produk Pak Tani semua. Berhubung bahan aktifnya Mancozeb dari Pak Tani gak ada, saya cari merek Dikten aja karena Dikten lumayan. Nah, itu saja yang bisa saya dapat simpulkan. Mungkin 3 minggu lagi kita langsung olah. Jadi pupuk kandangnya seminggu lagi datang langsung kita olah. Biarin aja kena panas kena hujan dulu, habis itu baru kita kasih langsung, kita jaga habis. Untuk pupuk organik saya tidak menggunakan pupuk organik karena harganya lumayan mahal ya. Jadi saya cukup kandang. Alhamdulillah pupuk kandang saya udah belajar sama senior yang ada di sini. Cara pengolahannya harus difermentasi selama 3 minggu, dan untuk membunuh bakteri itu kita kasih langsung pupuk kimia katanya. Sudah kasih pupuk kimia. Yang kedua, unsur terpenting karena ada pupuk kandangnya dari kotoran ayam, kotoran hewan lah. Jadi bendengan ini harus tinggi sedikit dan air harus lancar. Cuma kita fermentasi kalau kita fermentasi dengan matang, kalau apalagi hari hujan lebat, air tergenang, tanah lembab. Di mana-mana kalau tanah lembab itu jamur pasti cepat. Apalagi di situ ada pupuk kandangnya, jadi cepat. Jadi unsur terpenting air itu harus lancar dulu. Bendengan tinggi. Nah, itu aja untuk mengurangi tingkat resiko layu fusarium.